Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada video sebelumnya ya. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai postulat relativitas khusus Einstein dan juga konsekuensinya pada sejumlah besaran fisika seperti panjang, waktu, dan juga massa. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana konsekuensi dari postulat relativitas khusus tersebut terhadap momentum dan energi relativistik. Baik, yang pertama kita bahas adalah mengenai momentum relativistik. Nah, secara klasik kita sudah pernah mungkin di mata kuliah fisika dasar ya, pernah dibahas bahwa yang namanya momentum atau mata kuliah fisika umum, bahwa definisi dari momentum adalah mv, massa kali dengan kecepatan. Karena di sini massa itu berlaku untuk gerak relativistik, berlaku massa relativistik, bahwa M itu sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, maka momentum relativistik didefinisikan seperti ini. P sama dengan M0 V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini disebut dengan momentum relativistik, momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak secara relativistik ya. Oke. Nah, berikutnya kita membahas mengenai energi relativistik. Nah, untuk mendapatkan bentuk persamaan energi kinetik yang paling tepat dalam konteks relativistik ya, kita perlu analisis definisi dasar dari konsep energi kinetik itu dalam pandangan klasik. Dalam pandangan klasik atau dalam mekanika klasik, energi kinetik itu didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk merubah laju sebuah objek dari keadaan awal hingga keadaan akhir ya. Keadaan awal inisial sampai keadaan final. Sedangkan perubahan energi kinetik sendiri didefinisikan sebagai energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Nah, itu sama dengan besarnya usaha yang diberikan gitu pada objek tersebut gitu. Sedangkan rumus usaha sendiri adalah integral dari f dx. Jika kita ambil suatu kasus di mana kecepatan awalnya adalah 0, sehingga energi kinetik awal adalah 0, maka kita bisa katakan bahwa energi kinetik akhir gitu ya, itu sama dengan integral f dx. Sedangkan dalam kajian klasik kita sudah mempelajari bahwa yang namanya F itu sebenarnya adalah perubahan momentum. Perubahan momentum terhadap waktu atau F sama dengan dp dt. Sedangkan momentum di sini adalah yang dimaksud adalah momentum relativistik ya. Yang tadi M0 V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi tadi kan udah kita dapat EK sama dengan integral f dx. F-nya kita masukin sama dengan dp dt, sehingga kita dapat EK sama dengan integral dp dt dx. Nah, ini dx sama dp-nya boleh kita tuker nih. Ya kan kita dapat karena f-nya sama dengan dp dt, jadi kita bisa dapat dp dt dx gitu ya. Nah, dp dan dx-nya bisa kita tuker nih. Ya, jadi dp-nya jadi dx per dt gitu. Integral dp dx per dt. Dx per dt itu sama dengan kelajuan ya, turunan posisi terhadap waktu atau kecepatan. Turunan posisi terhadap waktu itu adalah kecepatan. Jadi kita dapat bahwa EK itu sama dengan integral V dp. Ini ya, karena dx dt itu sama dengan kecepatan. Turunan posisi terhadap waktu itu sama dengan kecepatan. Nah, dengan menggunakan definisi dVp sama dengan VdP tambah PdV ya, di matematika ya, atau di kalkulus. Nah, maka di matematika ya. Maka VdP ya ini tinggal pindah ruas sih sebenarnya. Kalau dVp sama dengan VdP tambah PdV, berarti VdP itu sama dengan dVp dikurang PdV. Gitu ya.
Nah, kalau kita masukkan ini ke sini, maka EK sama dengan integral, kan integral V dp. Jadi kita bisa ganti jadi EK sama dengan integral dVP min PdV. Ya, kalau kita integralkan dVP jadinya Vp min, ini integral PdV dari keadaan awalnya adalah kecepatannya 0 menjadi kecepatannya V. Karena momentum itu sendiri kita udah tahu tadi ya, P sama dengan M0V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya, momentum relativistik. Kita masukkan nih, si P ini ke sini, dan ke sini. Dapatlah persamaan seperti ini. Ya, M0V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ini dimasukkan ke sini dan ke sini, jadi persamaannya seperti ini. Nah, ini bisa kita keluarkan M0-nya, keluar dari integral ya, karena dia konstan. Kita bisa keluarkan dari integral, maka kita dapat persamaan seperti ini. EK sama dengan M0 V kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min M0 integral dari batas awalnya dari kecepatan sampai sama dengan 0 sampai kecepatannya sama dengan V terhadap V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dV ya. Nah, ini kita bisa menggunakan sebuah permisalan. Misal ya, bahwa U itu adalah 1 min V kuadrat per C kuadrat. Maka turunan U terhadap V atau du dV itu sama dengan min 2V. Ya ini aja nih, V-nya diturunkan. Berarti kan 2 ke depan, 1 diturunkan habis ya. Jadi tinggal 0. 2 dikedepankan, kemudian pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 1. Jadi dapatlah turunan U terhadap V. Jadi ini diturunkan terhadap V, dapatlah min 2V per C kuadrat. Atau kita bisa kalikan secara silang ya. Maka dV sama dengan C kuadrat per min 2V du. Kalau kedua ruas ini dikalikan dengan V, dapatlah V dV sama dengan C kuadrat per min 2 du. Nah, persamaan ini dan persamaan ini bisa kita masukkan tuh ke dalam persamaan yang tadi. Ini V dV, ini kan ada V dV. Nah, ini U-nya yang ini. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita masukkan dua persamaan yang barusan dikotakin ini. Nah, dapatlah kita persamaannya seperti ini. M0 V kuadrat per 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurang M0 akar. Bukan akar, integral. C kuadrat per min 2 U pangkat setengah du dengan batas-batas dari kecepatan sama dengan 0 sampai kecepatan sama dengan V. Maka ini kalau diintegralkan dapat seperti itu ya. Minnya jadi plus karena di sini ada min. Nah, di sini ada min, jadi plus. Kemudian jadinya setengah C kuadrat 2U pangkat setengah dengan batas-batas V dari 0 sampai V ya. Nah, kemudian ini kalau dibentuk si U pangkat setengah ini kan 2 sama setengah habis ya. Jadi yang tersisa M0 C kuadrat. Nah, si U pangkat setengahnya kita masukin tadi definisinya bahwa U itu adalah 1 min V kuadrat per C kuadrat. Pangkat setengah kan sama dengan akar ya. Kemudian ini batas-batasnya adalah dari 0 sampai V. Kalau batas-batas dari 0 sampai V ini kita masukkan ke dalam V ini, maka ini V dimasukkan ke sini jadi seperti ini lagi. Kemudian 0 dimasukkan ke sini, jadi ini 0 per C kuadrat 0, 1 min 0 ya 1 diakalin 1, jadi tinggal tersisa M0 C kuadrat aja. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, V dimasukkan jadi begini, 0 dimasukkan jadi begini. Nah, karena M massa relativistik sama dengan M0 per
akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, atau kalau kita pindah ruas antara, bukan pindah ruas ya, kalau dari definisi ini berarti kita bisa tahu M0, ini tinggal dikali dengan ini. Jadi M0 sama dengan M akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau kedua ruas ini dikalikan dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, kita dapatnya seperti ini. M0 jadi kali 1 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan M. Jadi yang sebelah kanan ini akarnya hilang ya, karena dikali dengan dirinya sendiri. Dikali dengan 1 min V kuadrat akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadinya hilang. Sehingga kita dapat sebuah persamaan bahwa energi kinetik itu sama dengan mc kuadrat dikurang m0 c kuadrat. Ya, si persamaan ini kita masukkan ke sini, ya. Sehingga kita dapat EK sama dengan mc kuadrat min m0 c kuadrat. EK sama dengan m0 c kuadrat 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Nah, parameter mc kuadrat di persamaan ini nih, itu merupakan energi total atau energi partikel ketika dia bergerak, ya. Sedangkan M0 C kuadrat yang persamaan yang ini, itu merupakan energi untuk partikel dalam keadaan diam. Nah, jadi perbedaan antara, yaitu ya, MC kuadrat, ini M0 C kuadrat ketika dia diam. Jadi perbedaan antara E dan N0 itu dinyatakan dalam dengan besaran energi kinetik, yaitu EK. EK sama dengan E min N0. Kan tadi dapat ya, E-nya itu MC kuadrat, sedangkan N0-nya M0 C kuadrat. Sehingga EK-nya itu adalah selisihnya. Selisih antara energi ketika partikel itu bergerak, energi total maksudnya, dikurangi dengan energi ketika partikelnya diam, dalam keadaan diam. Atau bisa kita tulis bahwa energi total yang dimiliki oleh partikel adalah energi kinetiknya, energi ketika dia bergerak ya, ditambah dengan energi diamnya, energi ketika dia diam. Ini adalah energi total ketika dia bergerak. Ya. Nah, sekarang bagaimana kaitan antara energi dengan laju? Nah, tadi kita sudah dapat bahwa energi total itu sama dengan mc kuadrat, itu sama dengan EK ditambah N0. Yang mana energi total itu besarnya sama dengan M0 C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini kita bisa kalikan secara silang ya. Jadi, dan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ini bisa kita tukar, sehingga dapat begitu ya. Akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan M0 C kuadrat per E. Nah, M0 C kuadrat itu sendiri kan sebenarnya adalah energi diam. Berarti sama dengan N0 per E. Ya. Kemudian, kalau misalkan kedua ruas ini diakari atau dikuadratkan, jadi dapat 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan N0 kuadrat per E kuadrat. Ini kita bisa pindah ruas antara V kuadrat per C kuadrat dengan N0 kuadrat per E kuadrat. Jadinya V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1 min N0 kuadrat per E kuadrat. C-nya bisa kita pindahkan ke kanan. Jadi V kuadrat sama dengan C kuadrat 1 min E0 kuadrat per E kuadrat. Kalau kita akarkan di kedua ruas, jadinya kita dapat persamaan V sama dengan C akar 1 min E0 kuadrat per E kuadrat. Nah, dengan N0 per E itu pasti kurang dari 1, menunjukkan bahwa kecepatan benda itu hanya bergantung pada E0 per E, suku E0 per E ini. Jika E0 per E-nya itu sama dengan 1 ya, atau artinya E0-nya sama dengan E, itu maka bendanya nilai V ini, kalau misalkan E0 per E-nya sama dengan 1, berarti ini kan bakal 1 dikuadratin tetap 1, 1 dikurang 1 ya 0.
C dikali akar 0 ya 0, berarti V-nya adalah 0. Artinya apa? Artinya ketika energi total sama dengan energi diam, artinya benda itu sebenarnya dalam keadaan diam. Seperti itu ya. Silakan tugasnya dikerjakan.